Oke, jadi saya ulangi lagi. Di karakteristik OOP itu ada 3 jenis, ada enkapsulasi, ada inheritance, sama polymorphis. Nah, kalau enkapsulasi itu kan metode ini ditutupi dengan bentuk yang lain. Lalu inheritance ini berarti membahas tentang pewarisan. Jadi ada kelas utama, ada kelas turunan. Nah, di sini kita menggunakan keywordnya kemarin apa? Ada yang masih ingat? Kalau kita menggunakan inheritance, ada yang masih ingat keywordnya? Kok diam aja? Suara saya sudah jelas belum? Halo? Suara saya jelas belum? Kemarin pakai apa? Keywordnya kalau inheritance? Pakai extends ya. Terus yang ketiga adalah polymorphis. Nah, kalau polymorphis itu adalah metodenya itu bisa berbagai macam atau berbagai macam bentuk. Nah, kemarin pada saat kita mendeklarasikan sebuah polymorphis, ya, maka kemarin kita sudah membahas tentang fungsi casting, ya kan, dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang abstrak ini. Jadi, abstrak kelas itu merupakan kelas yang hanya mendeklarasikan metodenya tanpa implementasi isi. Nah, abstrak kelas ini minimal memiliki satu abstrak metode. Baik kelas maupun metode itu harus ditambahkan keyword abstrak. Jadi, nanti di depan kelas maupun di depan metodenya itu kita tambahkan abstrak. Nah, konsekuensinya abstrak kelas ini tidak dapat di-create objeknya. Jadi, objeknya itu tidak akan terbentuk. Tetapi yang mengimplementasikannya itu bisa. Nah, keuntungannya itu apa? Dia lebih simple dan hemat memori. Karena si JVM atau Java Virtual Machine ini tidak membuatkan objeknya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, silakan coba kalian ketik atau kalian kerjakan. Sudah dikerjakan belum? Yang abstrak kelas 2 ini. Ya, coba kalian kerjakan yang abstrak kelas 2 ini di modul ya. Kalau yang sudah download di modul itu sudah ada, di modul kemarin.
Sudah? Sudah? Oke, sambil ngetik bisa diperhatikan dahulu contoh program punya saya. Jadi di sini kita membuat beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas binatang. Nah, di sini kita menggunakan keyword-nya itu adalah abstrak. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan kalau kelas itu, jika kelas itu adalah sebuah kelas abstrak, maka metodenya juga harus abstrak. Paham ya? Jadi jika kita menggunakan kelas ini abstrak, maka metodenya itu juga harus disetting abstrak. Minimal ada satu metode yang abstrak. Jadi kalau misalkan ini dibuat tidak abstrak bisa nggak? Bisa.
Semoga seperti ini nih boleh. Seperti itu ya. Tapi minimal ada satu metode yang bentuknya itu adalah abstrak. Oke, lalu ada kelas gajah. Nah, kelas gajah ini dia public dan merupakan turunan dari binatang. Jadi gajah ini merupakan subordinary dari kelas utama atau kelas orang tua atau parent class, namanya itu adalah kelas binatang. Berarti nantinya si kelas gajah ini dia mempunyai metode makan dan mempunyai metode tidur. Ditambah ya, yaitu metode makan dan tidur punyanya si abstrak tadi ya, kelas binatang. Oke, lalu yang kelas ketiga itu adalah kelas kerbau. Nah, kelas kerbau ini juga merupakan extends atau turunan dari kelas binatang. Di sini ada metode makan, ada metode tidur juga sama. Oke, nah kita perhatikan di kelas Gonbin. Ini adalah main kelasnya. Taunya dari mana? Ada public static void main ini ya. Berarti dia merupakan kelas utamanya atau yang program untuk dijalankan. Nah, di sini kita menggunakan metodenya itu namanya itu adalah test. Nah, di sini dia menggunakan parameternya itu adalah dari kelas binatang yang ada di sini ya, yang merupakan abstrak tadi. Nah, terus menggunakan variabel yaitu X makan dan X tidur. Nah, sebetulnya X makan dan X tidur ini merupakan abstrak kelas dari kelasnya kelas binatang. Oke, lalu di main metodenya, di sini kita membuat dua buah objek yaitu G dan K. G itu merupakan gajah, K itu merupakan dari objek kerbau. Nah, terus kita jalankan. Kita jalankan, ya. Metodenya itu adalah tes. Nah, isinya itu adalah binatang. Nah, nantinya kalau misalkan ini dikompil dan dijalankan, maka tidak akan terbentuk metode G dan K. Jadi dia langsung menggunakan metode yaitu punyanya si binatang ini, makan dan tidur. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan, ya isinya seperti ini, gajah makan, gajah tidur, kerbau makan, dan kerbau tidur. Nah, itu adalah fungsi dari abstrak kelas. Jadi abstrak kelas itu tidak terlihat, objek yang terbuat di main metodenya itu tidak terlihat. Oke, silakan dikerjakan. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini dahulu?
Sudah? Bagaimana, sudah? Bagaimana, sudah?